lagi fenomenal, lagi rame diperbincangkan. Ada namanya Son Horeg. Tahu Bapak Ibu Son Horeg ya? Son Horeg. Ini lagi rame nih sampai fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur keluarkan fatwa haram hukumnya Son Horeg. Nah, sekarang kita lihat apa Son Horeg itu, biar ibu-ibu Bapak Ibu tahu. Son Horeg itu biasa di Jawa tuh sering dimainkan. Son Horeg itu son yang besar itu. Yang besar, yang kenceng banget suaranya Pak. Yang banyak mengganggu orang itu. Itu banyak sekali, telinga-telinga pun bisa sakit itu. Itu kalau didekatkan dengan kaca itu bisa pecah. Jadi kalau didekatkan dengan telinga, ayo janganlah, cari kerjaan namanya itu. Merusak telinga, gendang telinga. Jadi banyak yang menjadi persoalan. Sehingga kata Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, ada beberapa sebab keharaman daripada soundtrack tadi. Yang pertama, mengganggu masyarakat. Yang kedua, bisa menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, bisa mendatangkan maksiat. Sehingga diambillah hukum tersebut, keharaman menggunakan son horeg. Baik Bapak Ibu, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur wa la'ana akhiru hadhil umma awwalaha. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha wa kana za'imul qaumi arzalahum wa sadal qabilata fasiquhum. Rawahu Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha an tuzakhrafa al-maharib wa an tukhrabal qulub. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Shadaqallah. Di dalam hadis yang lain kata Nabi, wa minha fusuut tijarah tu'inul mar'a zawjaha 'ala tijarati wa qat'ul arhami wa fusuul qalami wa zuhurus syahadati bizzur. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy-Syu'ara, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu semua, maka kata Allah adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Ma nazalat bala'u illa bi dzambin wala raf'i bila bala'in illa bit taubah. Kata Allah, kata seorang Ali bin Abi Thalib dalam kitab Jawami'ul Kahfi, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa, dan musibah tersebut tidak hilang melainkan dengan taubat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita coba angkat sedikit satu kajian tentang fitnah di akhir zaman. Itu ada hal yang sangat sering kita temukan hari ini. Antara lain kata baginda Nabi Muhammad SAW, zaharat itu tersebar, maraknya, melebarnya, atau sering kita temukan, selalu kita jumpai perbuatan-perbuatan tersebut. Yang pertama qainat. Qainat itu biduan. Qainat namanya, qainat, biduan. Biduan ini biasanya disanding dengan ma'azif. Kata Nabi dalam hadis yang lain, yastahillu, ada kaum, al-qaumu yastahillu al-hirra wal harir wal ma'azif. Ada satu masa nanti akan datang satu masa kaum yang menghalalkan al-harir. Al-harir itu sutra. Nah, nanti kita lihat sutra itu yang mana? Al-harir. Wal ma'azif, musik. Menghalalkan musik. Tapi kita lihat nanti poin ini di mana. Wal ma'azif. Apa maksud wal ma'azif di sini? Musik. Ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Yang disebut dengan musik di sini
lahwun. Lahwun itu yang melalaikan. Nanti kita lihat betul enggak per kalimat tersebut. Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bizalmin wa ahlaha maslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri secara zalim sedang penduduknya ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum jika sebagian daripada kaum tersebut masih ada yang berbuat kebaikan. Tetapi dalam riwayat yang lain Allah melaknat satu kaum meskipun di dalam kampung tersebut ada orang-orang yang alim, tapi karena mereka tidak perhatian terhadap kezaliman tersebut maka Allah hancurkan. Nah, ini poin penting untuk bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin kita adalah di maghrib ini fitnah akhir zaman tentang biduan. Yang pertama. Yang kedua, fitnah akhir zaman tentang musik. Yang ketiga, fitnah akhir zaman tentang minum khamar, syurbul khamar. Kalau melaknatnya orang-orang sekarang terhadap para ulama-ulama terdahulu kita kesampingkan. Dia ada 4 poin dalam hadis tersebut. Sekarang kita masuk poin pertama. Poin pertama adalah qainat, biduan. Kata Nabi, salah satu tanda akhir zaman atau hari kiamat, datangnya hari kiamat adalah munculnya para biduan. Biduan ini kita terjemahkan dulu, laki-laki atau perempuan. Nah, kalau biduan ini laki-laki atau perempuan. Dalam hadis yang lain, kata Nabi dalam hadis yang lain itu muncul perempuan-perempuan yang menampakkan pantat dia. Maksudnya begini. Jadi perempuan-perempuan itu berjoget menampakkan pantat dia di hadapan orang lain. Nah, jadi ini bahasa nih. Adakah yang seperti ini? Ada. Kita lihat. Nah, sekarang sebelum masuk ke qainat itu, kita masuk dulu ma'azifnya, musiknya. Karena biduan itu tidak mungkin joget tanpa musik kan. Mesti ada musiknya. Biduan tidak mungkin joget tanpa musik. Pertanyaannya hukum musik ini yang menjadi masalah sekarang. Nah, nanti sebelum kita masuk. Sekarang musik ini bagian daripada hiburan. Pertanyaannya bagaimana hukum hiburan dalam Islam? Ah, kita masuk poin itu dulu. Kita runut satu-satu. Yang pertama, bagaimana hukum hiburan dalam Islam? Hukum hiburan secara umum dalam Islam, kalau bahasa Arabnya at-tarfih. Ini ada satu potongan video yang menunjukkan hiburan di Saudi Arabia. Jadi hiburan di Saudi Arabia, ada seorang ulama yang mengatakan begini. At-tarfih mubahun. Di dalam agama Islam, at-tarfih, hiburan, itu mubah, dibenarkan. Pertanyaannya, yang dibenarkan yang seperti apa? Hiburan yang seperti apa yang dibenarkan? Kita ambil contoh. Sepak bola. Apa hukum sepak bola? Mubah atau halal atau haram? Yakin mubah? Sepak bola ini mubah apa tidak? 17 Agustus banyak lomba. Kira-kira boleh enggak lomba itu itu jadi hiburan atau tidak? Hiburan. Pertanyaannya boleh enggak tuh? Kita ambil contoh. Lomba poli. Kan ada 17 Agustus tuh. Pertanyaannya boleh apa tidak tuh? Nah, kita lihat dulu, jangan main boleh-boleh saja. Sekarang kita lihat itu bagian daripada hiburan. Ya, kita ambil qaulul am. Aqwalul am minal ulama. Perkataan umum daripada ulama. Hukum hiburan dalam Islam, apapun itu hiburan dalam Islam, mubahun, dibenarkan. Ini hukum awal, dasar. Sekarang pertanyaannya, ada enggak hiburan itu? Atau ada enggak satu hal yang menyebabkan kemubahan itu bergeser menjadi haram atau makruh? Ada. Nah, sekarang kita lihat. Kita ambil contoh dulu voli. Voli ini dalam 17 Agustusan. Itu untuk ramai-ramaian. Oke. Sekarang pertanyaannya, para pengikut serta ini mereka bayar enggak? Bayar. Sekarang pertanyaannya, mereka bayar kemana? Ke panitia. Sekarang pertanyaannya, duit bayar ini untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk hadiah. Betul ya? Untuk hadiah. Maka secara seketika itu saja, kata para ulama, langsung jadi judi. Coba bayangkan. Cuma main poli aja kok langsung jadi judi? Ya karena posisinya memang dijudikan. Bagaimana tidak? Jadi kalau dia pemain ini,
mereka bayar registrasi, duitnya untuk hadiah, maka seketika itu hiburan yang tadinya mubah berubah jadi haram. Kenapa? Karena ada unsur spekulasi dan judi di situ. Di mana unsur judinya? Memperebutkan duit registrasi tadi untuk hadiah. Coba bayangkan. Kita tidak singgung Pak Jalur ya. Pak Jalur itu juga begitu. Sepak bola juga begitu, sepak bola itu. Sekarang saya tanya, banyak tidak sepak bola itu urusan yang bermain dengan unsur judi sekarang? Oh, bukan banyak lagi, banyak banget. Nah, sekarang pertanyaannya, sepak bola dengan unsur judi bagaimana? Sepak bola yang diwarnai dengan unsur perjudian yang tadinya mubah jadi haram. Tapi Pak Ustadz, kami yang main kami tak tahu menau. Al-la'bu mubahun, al-la'bu mubahun. Permainan itu mubah karena masuk dalam tarpih tadi. Tapi judinya, maisirnya berubah menjadi haram. Tapi kan kami tidak berjudi, Ustaz. Yang berjudi itu orang-orang yang, orang-orang ini yang menjadi masalah. Tapi kalau pemain seperti Poli tadi, mereka sadar, mereka registrasi dan tahu duit registrasi itu untuk hadiah, maka yang ikut main mereka terjebak dalam keharaman. Kecuali yang main tak tahu. Kami tak tahu, kami cuma registrasi. Kami kira registrasi itu untuk biaya administrasi sekaligus perlengkapan. Ya, tidak ada masalah. Kalau untuk perlengkapan boleh, silahkan. Tapi duit hadiah kami dapat dari yang lain. Misal ada toke di sini, ada orang-orang di sini patungan untuk hadiah. Bukan sponsor, bahasa lainnya sponsor. Maka kalau sponsor, hadiahnya diambil dari sponsor, registrasinya digunakan untuk biaya administrasi, perlengkapan, dan semua itu dibenarkan dalam Islam, tak ada masalah. Ini bahasanya mubah. Nah, sekarang kita pisahkan dulu. Sepak bola itu pemainnya tidak tahu, yang berjudi di atas. Kalau tidak ada kaitannya dengan mereka, mereka pemain, tapi mereka tidak tahu kalau ini ada unsur judinya. Sementara yang judi adalah yang nonton. Misal yang nonton begini, si A dan si B. Kau pilih mana? Aku pilih Amsterdam. Pilih Barcelona. Barcelona lawan Real Madrid misalkan. Itu mesti menangnya Barcelona kan? Tapi Barcelona lawan Real Madrid misalkan. Ini orang berkelahi nih. Sementara pemainnya nggak tahu kalau ada orang yang berjudi. Orang yang bermain tidak ada masalah, yang berjudi yang menjadi masalah. Sampai sini paham ya Ibu ya? Ini kita harus pisahkan dulu. Sama sebenarnya permainan ini. Nah, ini sebenarnya hiburan. Hiburan yang kita khawatirkan diselewengkan. Jadi ada permainan-permainan. Kita ambil dulu lomba-lomba bola di kampung. Itu biasa identik dengan perdukunan. Biasa identik dengan perdukunan. Kenapa kau usah tahu? Ya karena waktu itu kami sempat itu. Jadi klub bola kami dulu, waktu kecil-kecil dulu, itu sempat datang ke dukun juga itu. Kami harus menang nih. Itu dia. Rupanya adalah entah apa yang dikasih, harus disiramkan di gawang kita. Jadi orang tuh nggak nampak gawang kita. Entah tak nampak, entah apa, yang penting terserah lah gitu. Jadi ini ada unsur-unsur mistisnya juga. Ini bisa berubah haram. Yang tadinya mubah, bola tadi, yang tadinya mubah, berubah jadi haram karena ada beberapa hal. Termasuk salah satunya ada unsur perdukunannya atau mistisnya, atau ada unsur perjudiannya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi sekalipun hiburan, yang kita khawatirkan dalam aturan main 17 Agustusan itu banyak identik, mohon maaf, identik mendekati kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kalau tidak ada sponsor, sebaiknya cari patungan masyarakat, ya terserahlah. Yang penting jangan diambil dari duit mereka yang mendaftar. Karena kalau mereka mendaftar, di mana ilustrasi perjudiannya? Setiap orang daftar nih, 50.000. Ada 10 kelompok, jadi 500.000. Mereka akan memperebutkan 500.000 ini. Jadi kalau istilah memperebutkan 500.000 ini mereka sudah judi nih. Nah, disinilah permainan judi itu yang kita maksud. Batu domino. Batu domino itu kira-kira kalau 1.000 judi tak? Ya mau 1.000, mau 100, mau jongkok atau apa, ya judi juga namanya. Batu domino. Ini masalah itu. Tapi Ustaz, kami biasa waktu dulu cuman 1.100. Masalahnya bukan 100-200-nya. Masalahnya judinya itu. Pertanyaannya adalah, di mana letak persoalan haramnya? Judinya tadi, maisirnya tadi. Sampai di sini. Tapi kalau tidak ada, Ustaz, bisa enggak permainan hiburan itu menjadi haram? Bisa.
Kapan? Melalaikan. Nah, ini poin selanjutnya yang bisa menyebabkan keharaman satu permainan tadi, al-la'bu tadi, disebabkan karena ada sesuatu yang sifatnya melalaikan. Apa sifatnya melalaikan tadi? Kita sholat, kita tak sholat, waktu azan kita tetap main. Nah, ini masalah nih. Maka ketika kita masih sedang sholat, ketika azan berkumandang kita masih main catur misalkan, ya tetap haram itu. Jadi sudah melalaikan. Karena asik Ustaz, kalau ditinggalkan sekarang, catur nih nanti banyak yang celat gitu deh. Nah, ini masalah juga. Jadi jangan takut, Pak. Nah, ini poin penting. Baik, kita kembali kepada poin tadi. Namanya hiburan. Jadi sudah sampai di sini paham ya, Bapak ya? Jadi hiburan, banyak hiburan itu. Nah, sekarang kita masuk poinnya. Hiburan itu macam-macamnya banyak. Satu di antara sekian banyak macam-macam hiburan itu ada yang disebut dengan musik. Yang disebut dengan musik, ma'azif. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yastahillun al-hirra wal harir wal ma'azif. Ada kelompok, ada manusia di akhir zaman itu dalam hadis yang sahih, kelak mereka akan menghalalkan yang disebutkan dengan sutra. Yang kedua ada disebut dengan ma'azif, musik, alat musik. Sekarang pertanyaannya kita harus pisahkan dulu. Yang pertama yang disebut dengan sutra. Haram bagi laki-laki memakai sutra kecuali perempuan. Haram bagi laki-laki memakai sutra kecuali perempuan. Laki-laki boleh memakai sutra, boleh kalau dia punya luka di kaki dia. Dia punya luka di badan dia. Dia bertujuan untuk menyembuhkan penyakit melalui harir atau sutra, bisa. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu? Kita ambil ilustrasi yang lain. Apa hukum laki-laki pakai cincin emas? Dalam dunia kesehatan, laki-laki tidak ada pengeluaran darah. Kecuali dia memaksa untuk mengeluarkan darah lewat bekam. Atau mengeluarkan darah kotor lewat bekam. Kalau perempuan tidak perlu ada pengeluaran. Karena dia bakal keluar setiap bulan. Oleh para pakar kesehatan, telah dilakukan penelitian. Ternyata kalau laki-laki pakai cincin emas, yang menyebabkan bisa menyebabkan munculnya penyakit pada diri dia. Saya lupa nama penyakitnya. Ini nama penyakit boleh Bapak cek nanti di Google, sudah banyak itu penyakit yang dihasilkan dari cincin emas. Pertanyaannya Ustaz, kalau perak bagaimana? Boleh kalau perak. Selain daripada emas jangan. Tapi emasnya emas tasi Pak Ustaz. Itu lain cerita. Atau emasnya emas apalah, terserahlah pokoknya gitu. Sampai sini emas Jawa itu ya enggak apa-apa. Jangan dipakai lah, kasihan. Ya, oke, baik, kembali. Maka al-harir sutra. Sutra, kalau ada orang punya luka, hikkah, luka di kaki, di tangan, bisa disembuhkan pakai harir. Sutra bisa menyembuhkan. Kalau laki-laki boleh pakai sutra, tidak boleh hukumnya. Hukum asal laki-laki memakai sutra, haram kecuali ada sebab. Kalau tak ada sebab, tak boleh. Laki-laki memakai cincin haram yang emas, kecuali ada sebab. Segala sesuatu ada penyebabnya. Yang penyebabnya itu bisa berdampak pada kesehatan dan memang harus membutuhkan itu tidak dipersoalkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang kita masuk. Wal ma'azif, musik. Sekarang musik ini ada dua. Ada musik instrumen aja tanpa alat musik, ada musik pakai alat. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika masuk habis pulang daripada perang, disambutlah Nabi ini oleh seorang wanita dengan memukul rebana. Sehingga oleh sebagian kalangan musik menggunakan rebana boleh. Jadi ibu-ibu rebana tenang, karena ini sudah ada dalilnya tentang rebana. Pertanyaannya mainnya di mana? Di masjid kah, di gereja kah, atau di luar kah? Itu jadi masalah itu nanti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rebana. Ada kemudian yang kedua duk. Duk itu sama kayak rebana juga, alat gendang itu. Ini yang dibenarkan dalam Islam dan boleh. Pertanyaannya adalah gitar bagaimana? Adakah keharaman gitar? Adakah keharaman biola, seruling dan lain sebagainya? Ittafaq keyboard, ikhtalafal ulama. Ini perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kita rujuk satu-satu. Kita ambil dulu pemahaman ulama-ulama yang berbeda pendapat. Kita ambil dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Di antara mereka ikhtilaf. Yang Hambali saja ini ikhtilaf. Kata mereka, yang dibenarkan itu tanpa alat. Musik yang dihasilkan tanpa alat.
instrumen misalkan contohnya. Pertanyaannya adalah kalau pakai alat bagaimana? Haram. Kalau pakai alat haram. Tapi kalau tanpa alat bagaimana? Itu masih mubah katanya, masih dibenarkan. Makanya mohon maaf, itu ada namanya lagu kenegaraan. Lagu kenegaraan tak bisa diharamkan. Kenapa tak bisa diharamkan? Karena instrumen katanya. Sampai di sini paham Ibu-ibu ya? Sehingga bagi mereka harus memisahkan mana yang pakai alat dan mana yang tidak. Sekarang pendapat yang lain. Kita ambil contoh ke Ustaz Adi Hidayat. Dalam ceramahnya beliau mengatakan begini. Alat tidak bisa dihukumi dengan hukum. Kecuali yang sudah mendapat hukum. Kita ambil contoh rebana tadi. Gendang tadi. Alat gendang. Itu dipakai dalam aturan ketika Nabi datang. Ketika Nabi masuk pakai gendang. Ketika Abu Bakar masuk pakai gendang. Ketika Utsman masuk pakai gendang. Ketika Ali masuk pakai gendang. Pas Umar datang, pas Umar masuk, gendang itu langsung didudukinya. Langsung Nabi bilang, jangankan gendang, setan aja takut, kata Nabi. Ini kata Nabi kepada Umar. Kenapa demikian? Dalam riwayat yang lain bahkan dikatakan bukan mereka yang menaruh, tapi Umar yang mengambil. Nah, di sini kemudian menjadi persoalan oleh para ulama untuk memahami kalimat tersebut. Ada yang mengatakan Umar tidak setuju dengan musik, yang lain masih membolehkan, tapi Umar tidak setuju dengan musik, dengan irama. Nah, tapi dalam pemahaman yang lain dikatakan setan aja takut dengan Umar bin Khattab, maka gendang pun ikut takut gitu deh. Nah, ini bahasa Nabi ketika itu bersama kepada Umar bin Khattab yang kemudian disambut tawa oleh orang-orang yang mendengarkan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dalam pandangan yang lain? Kita ambil misalkan mazhab Syafi'i. Dari Bapak Ibu boleh cek di NU online misalkan. NU online, para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Bagaimana pandangan para ulama-ulama mazhab Syafi'i? Justru musik ini dihukumi dari hukum. Pertama ada hukumnya haram. Yang kedua ada hukumnya haram, makruh, mubah, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Dan ada yang kemudian dikatakan wajib. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama haram. Mengapa haram musik ini di tengah itu? Sekarang kita lihat. Kita ambil contoh. Ini yang sekarang lagi fenomenal. Lagi rame diperbincangkan. Ada namanya son horek. Tahu Bapak Ibu son horek ya? Son horek. Ini lagi rame nih. Sampai fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Mengeluarkan satu. Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Timur ya. Mengeluarkan fatwa haram hukumnya son horek. Nah, sekarang kita lihat apa son horek itu, biar ibu-ibu bapak ibu tahu. Son horek itu biasa di Jawa tuh sering dimainkan. Son horek itu son yang besar itu, yang besar, yang kenceng banget suaranya Pak, yang banyak mengganggu orang itu. Itu banyak sekali, telinga-telinga pun bisa sakit itu. Itu kalau didekatkan dengan kaca itu bisa pecah. Jadi kalau didekatkan dengan telinga, ayo janganlah, cari kerjaan namanya itu. Merusak telinga, gendang telinga. Jadi banyak yang menjadi persoalan. Sehingga kata Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, ada beberapa sebab keharaman daripada soundtrack tadi. Yang pertama, mengganggu masyarakat. Yang kedua, bisa menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, bisa mendatangkan maksiat. Sehingga diambillah hukum tersebut, keharaman menggunakan sound horek. Pertanyaannya, kalau sound system bagaimana? Dia sound system dengan sound horek beda. Kalau sound system itu mungkin tidak sampai besar seperti sound horek itu. Hanya kecil saja. Nah, jadi oleh Majelis Ulama Indonesia, kata mereka, ini sebenarnya tidak harus dengan fatwa saja. Tidak cukup. Maka pemerintah pun harus turun tangan untuk mencoba mengeksekusi orang-orang yang melakukan musik dengan sound horek tadi, karena mengganggu, kadang sampai jam 12 malam. Adakah pengajian-pengajian yang menggunakan begitu? Ada kajian-kajian itu. Saya tidak tahu itu kajian-kajian yang gus-gus itu banyak menggunakan sound horek itu. Nah, di sini kemudian oleh sebagian kalangan mengatakan jika menggunakan sound horek untuk kebaikan maka tidak dipersoalkan, tapi kalau sudah merusak dan mengganggu ada unsur penyebab keharaman. Maka kata Majelis Ulama Indonesia, pengharaman sesuatu itu disebabkan karena mudarat. Karena mudarat. Apa mudaratnya? 3 hal yang tadi.
Satu, mengganggu, yang kedua merusak, yang ketiga itu bisa menghasilkan atau menyediakan ladang kemaksiatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksiat dalam musik tersebut? Dan ini mohon maaf ya Bapak Ibu dulu kita sering temukan ini waktu kami masih kecil dulu. Sering kami temukan dulu acara-acara nikahan itu pakai keyboard. Nah, pakai keyboard, setelah pakai keyboard ada biduannya yang joget-joget. Di belakang pemain keyboard tadi harus ada khamarnya. Nah, jadi harus minum khamar dulu. Kalau tak minum khamar kami tidak on, Ustaz. Nah, jadi ada on off-nya gitu. Nah, jadi kalau tidak ada khamarnya dia tidak on. Kalau ada khamar bisa non-stop. Nah, ini parah pula ini. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, yang disebut dengan kalimat ladang kemaksiatan tadi, musik ini sebenarnya mau sonhorek ataupun tidak sonhorek, segala sesuatu yang sifatnya musik yang bisa menyediakan ladang kemaksiatan itu juga bisa diharamkan. Kita ambil contoh peringatan tahun baru misalkan. Itu sebenarnya peringatan yang diadakan oleh siapa? Kalau pemerintah yang mengadakan, dan di situ ada kemungkinan ladang kemaksiatan, ada bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, banyak orang-orang datang dengan minuman khamar, ada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ada kemudian hotel-hotel penuh dengan orang-orang laki-laki perempuan yang tidak suami istri. Oh, itu bukan ladang kemaksiatan lagi, sangat maksiat betul. Bahkan momen-momen tertentu itu dijadikan tempat pesta narkoba, pesta perjudian dan lain sebagainya. Nah, ini juga jadi ladang kemaksiatan. Jadi peringatan tahun baru bisa jadi unsur kemaksiatan juga, sangat. Pertanyaannya adalah yang kita menjadi garis besar, apa yang menyebabkan keharaman sesuatu tersebut? Yang menyebabkan keharaman sesuatu banyaknya mudarat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Maka sonhorek itu banyak kemaksiatan yang ternyata oleh sekian banyak ketika kasus tersebut dihadapkan ke hadapan publik, banyak yang menyetujui. Kenapa mereka menyetujui? Karena mereka merasa terganggu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan majelis ulama. Tapi ternyata banyak juga yang terganggu. Terganggu secara bisnis. Rupanya itu bisnis-bisnis juga ternyata. Ternyata banyak juga di Jawa itu yang bisnis sonhorek tadi. Kami kalaupun fatwa tidak akan menghentikan langkah kami bermain sonhorek, kata dia. Mantap juga. Berarti menentang majelis ulama gitu. Ditantangnya majelis ulama. Mau haram sekalipun kami tetap main. Tapi kalau sudah pemerintah turun tangan, saya kira selesai dah urusan itu. Nah, jadi kembali kepada poin. Sekarang kata para ulama, maka apa hukum musik itu? Nah, ada dua juga. Ada musik saja dengan alat, ada musik tanpa bernyanyi, dan ada musik dengan nyanyi. Nah, sekarang pertanyaannya musik dengan nyanyi dan tidak bernyanyi bagaimana? Kita lihat dulu. Tadi musik tanpa alat dengan alat sudah. Kalau tanpa alat, sebagian besar ulama mengatakan tidak ada masalah. Mubah, boleh. Yang penting tidak melampaui unsur-unsur atau batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama. Tidak melalaikan. Sepakat semua ulama, musik bisa jadi haram jika melalaikan. Sepakat nih kalau persoalan melalaikan, sepakat. Sehingga Bapak Ibu, poin lahwun itu menjadi satu persoalan yang memang diangkat oleh majmu'ul ulama, jumhurul ulama, bahwa sesuatu yang melalaikan, permainan apapun, hiburan apapun yang melalaikan, termasuk musik sekalipun, haram. Kalau main catur bagaimana? Main catur kan hiburan gitu. Sesuatu yang melalaikan daripada panggilan Allah sudah bisa dihakimi akan keharamannya tersebut. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia lalai di sini tapi tetap masih sholat dia tapi tak melampaui batas waktu dia, maka hukum itu menjadi makruh. Tapi persoalan lalai ini kan banyak, ada sebab dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada poin tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum musik tadi dengan nyanyian? Apalagi yang menyanyi itu perempuan. Ini banyak lagi, Pak. Belum selesai sampai di sini hukum tuh. Apa hukumnya perempuan bernyanyi di hadapan laki-laki yang bukan muhrim? Masuk pula di situ lagi. Apa hukumnya perempuan bernyanyi di hadapan laki-laki yang bukan muhrim dia? Apa jawabannya Bapak Ibu? Ini perdebatan para ulama, ikhtalafal ulama. Kalau perempuan itu bernyanyi,
Sebagian ulama mengatakan makruh wa aqallu wa adna minhu. Yang paling ringan itu akhaffu fil hukmi, yang paling ringan dalam hukum, dimakruhkan oleh para ulama perempuan bernyanyi di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Apa tak lagi joget. Nah, ini Bapak Ibu penting untuk Bapak Ibu pahami. Dulu Bapak Ibu ada, saya bilang begini sama majelis taklim ibu-ibu. Hukum berjoget bagi ibu-ibu di hadapan yang bukan muhrim haram, kata saya. Karena tak terima pas 17 Agustus berjoget dia, divideokannya, dikirimnya ke saya. Nah, jadi memang ditantangnya betul. Salut juga saya. Nah, nih tengok kami berjoget, kata dia. Dibuatnya video dia berjoget ketika hajatan pernikahan dan 17 Agustus, dikirimnya ke saya, Pak. Apa kata dia? Ini sudah tradisi mengharamkan sesuatu, kata dia. Tanpa dasar, kata dia. Ada ustadz yang menghalalkan, kata. Saya bilang ada ustadz yang menghalalkan, kacau nih. Kita diadu dombanya dengan ustadz tersebut. Tapi memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terkhusus bagi perempuan. Saya sangat sepakat sekali haram bagi seorang perempuan berjoget di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Kenapa, Pak? Bisa diharamkan? Karena persoalannya bukan sederhana. Kalau nenek-nenek bagaimana, Ustaz? Kan tak ada nafsu kami. Kita tidak tahu orang itu punya nafsu atau tidak. Yang kita masalahkan jika dia punya nafsu, memancing nafsu orang sekalipun nenek-nenek, itu masalah, Pak. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu? Maka apa hukum berjoget bagi perempuan? Hukum berjoget bagi perempuan haram. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, ini penting, Pak. Tapi saya sepakat, saya sangat condong pada poin yang pertama. Perempuan kalau joget di hadapan laki-laki yang bukan muhrim haram. Tapi kalau dia joget di rumah bagaimana, Ustaz? Sama keluarganya, sama anak dia, sama suami dia. Jangankan berjoget, jungkir balik pun silakan. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Itu tak perlu kita bahas kali itu. Sekarang kita kembali kepada poin. Bagaimana hukumnya bernyanyi bagi perempuan? Sama, Pak. Ada dua hukum yang paling yang menjadi sorotan. Yang pertama haram. Haram bagi perempuan bernyanyi di hadapan yang bukan muhrim dia. Kita rujuk dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, begitu juga dalam fatwanya Ibnu Taimiyah mengatakan haram bagi perempuan itu bernyanyi. Sekarang pertanyaannya, di mana letak dalil dia? Ada hadis yang mengatakan seorang perempuan sedang baca Quran. Dia baca Quran di masjid. Perempuan baca Quran di masjid. Membaca Al-Quran saja di hadapan laki-laki yang bukan muhrim dia haram. Nah, ini yang mazhab paling keras, namanya mazhab ekstrim. Dia haramkan mengaji sekalipun di hadapan yang bukan muhrim dia, maka tidak boleh, haram. Nah, sekarang ada hukum yang kedua. Ada mazhab yang memakruhkan. Kata mazhab yang memakruhkan begini. Kenapa hukum yang kedua makruh? Apa makruh tersebut? Merujuk kepada suara voice daripada perempuan. Sekarang pertanyaannya, suara perempuan itu aurat apa tidak? Aurat apa tidak, Pak? Ada dua. Satu mengatakan aurat, yang satu mengatakan tidak. Yang sebenarnya yang mengatakan tidak ini jika seandainya tidak mendayu-dayu. Kalau mendayu-dayu suaranya tetap haram, kata dia. Bang, abang nak kemana? Itu haram, kata dia. Betul, Pak, betul. Karena suara perempuan ini ditinjau ternyata masuk dalam kategori aurat perempuan. Bagi siapa? Bagi jika mereka berbicara dengan mendayu-dayu, kata dia. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, perempuan ini dalam etikanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebaiknya perempuan itu sedikit berbicara dan berbicara secukupnya. Di hadapan siapa? Semuanya. Apalagi laki-laki yang bukan muhrim dia. Oh, kalau sekarang tidak, kalau perempuan cerewet itu semua disebutnya. Semua disikatnya kan. Nah, ini masalah. Baik, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Alasan dimakruhkan tersebut jika seandainya menabrak batas-batas tersebut. Atau mohon maaf, mereka bernyanyi dengan alunan suara yang mohon maaf bisa membuat orang-orang jatuh cinta atau syahwat dan lain sebagainya terhadap diri dia. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat dulu.
di dalam bernyanyi itu juga ada dua hukum. Bernyanyi menggunakan lagu dengan lirik yang tidak dibenarkan, hukumnya haram. Ini kita ambil contoh ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya mengambil pendapat para ulama. Lirik-lirik lagu sekarang itu banyak lirik-lirik lagu yang tak betul. Kita ambil contoh, selimut tetangga, gitu kan? Nah, itu Bapak Ibu yang pernah dengar lagu ini, itu tolonglah disingkirkan tuh lagu-lagu begitu. Itu sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, ini sampai sebegitunya dalam urusan fikih. Fikih sangat menghargai, sangat menghakimi sesuatu yang betul-betul detail. Karena tidak bisa lepas Pak. Tidak bisa kita ini tidak bisa lepas daripada hukum. Sehingga lagu-lagu itu yang dibenarkan, lagu-lagu yang baik. Kalau misalkan kayak seperti sholawat, maka ada ulama yang membolehkan, meskipun ada juga yang mengatakan tidak boleh. Seperti sholawat Nabi itu ya. Salatullah salamullah yang kemudian diiramakan dengan sedemikian rupa, meskipun ada yang menolak, tapi juga banyak yang kemudian menerima dan membolehkan. Termasuk persoalan lagu tadi Pak. Apalagi sekarang ini lagu tuh banyak yang nggak betul itu. Banyak lagu-lagu yang kemudian mohon maaf, lagu-lagu itu mengundang syahwat. Lagu-lagu yang kalau dulu lagu Ahmad Dhani itu apa? Istri dua merajuk. Madu tiga. Nah, kalau itu mungkin terserah lah ya. Yang siap dimadu sajalah itu. Nah, sekarang kita kembalikan. Maka sebenarnya ketika kita berbicara soal musik, banyak sekali yang terikat, Pak. Banyak sekali. Sehingga kita ambil garis umum. Secara umum kata para ulama, hukum musik itu ada 4 tersebut. 1, hukum dia haram. Kapan hukum musiknya haram? 1, ketika dia sudah melalaikan isi lagu di dalam musik tersebut, atau irama-irama tersebut yang keluar sudah daripada jalurnya. Hukum kemudian lagu-lagu yang dinyanyikan kemudian merusak, membuat orang-orang yang tidak benar atau berpikiran yang tidak baik, sehingga posisi ini kemudian diharamkan oleh para ulama. Yang kedua, hukumnya makruh. Apa hukum makruh tersebut? Musik hukum makruh ini. Musik dihukumi makruh yang orang-orang bermain tapi kemudian melewati batas waktu. Meskipun sholat, tapi kadang dia azan berkumandang dia masih main, hukumnya hak. Ini dihukumi makruh Pak. Ada orang-orang yang main catur, azan berkumandang dia masih main, selesai main baru dia sholat. Maka posisi di sini orang-orang ini melalaikan dan dihukumi makruh. Kemudian ada yang mubah, yang tidak keluar daripada jalur. Yang tidak keluar daripada jalur. Kata para ulama, ini merujuk kepada yang tadi kita sampaikan. Ada contoh-contoh ketika Nabi masuk, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, masih ada gendang, rebana yang dimainkan. Maka oleh para ulama ini menjadi dalil juga sebagian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang persoalannya adalah ada para ulama-ulama yang memang mengkaji khusus tentang persoalan musik ini. Sampai mereka mengambil, para ulama lebih condong mengatakan mayoritas para ulama mengatakan keharaman musik serta kemakruhan daripada musik itu sendiri. Apalagi yang sifatnya sonhorek tadi. Sonhorek tadi yang sifatnya mohon maaf sangat mengganggu. Kalau azan yang mengganggu banyak yang datang gitu kan. Tapi pas sonhorek tak ada yang tersinggung. Nah, itu masalah juga itu. Kalau azan berkumandang dengan keras datang orang ke sini. Ini suara ngaji, suara azan merusak gitu. Tapi kalau sonhorek mau sampai jam 1 malam sampai jam 4 subuh pun tak ada masalah. Karena mereka menikmati itu. Nah, ini kata Nabi. Maka kata Nabi dalam hadis tadi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang menghalalkan musik. Apa maksudnya menghalalkan musik di sini? Kita lihat contoh dalam sejarah. Dalam satu sejarah ada namanya runtuhnya Daulah Andalusia. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Andalusia itu pernah runtuh. Jadi runtuhnya Daulah Andalusia ini lebih tepatnya di akhir masa kerajaan Granada. Jadi kerajaan Granada, Islam ini Andalusia dengan sinar Islamnya runtuh. Ada penyebab runtuhnya. Salah satu penyebab runtuhnya adalah disebabkan faktor internal. Bukan hanya eksternal tapi internal. Sekarang pertanyaannya, apa faktor internalnya yang menyebabkan rusaknya atau runtuhnya Andalusia? Ada seorang pemuda yang bernama Ziryab. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada yang tahu nama Ziryab ini siapa? Yo Bapak Ibu, yang tahu kita kasih hadiah. Ziryab siapa yang tahu?
Ziryab ini seorang pemuda yang kelak pada masa dinasti Andalusia yang menyebarkan musik, bermain biola, gitar, yang kelak akan menyebarkan ini pada Eropa, di Andalusia Spanyol. Jadi Ziryab inilah yang memperkenalkan musik. Ziryab inilah yang memperkenalkan alat-alat musik dan musik kepada kerajaan Andalusia. Sehingga ketika kerajaan Andalusia ini lagi puncak-puncaknya, dikenalkan musik, banyak orang lalai dengan musik tersebut, sehingga lantunan Al-Quran tidak lebih sering didengar daripada musik itu sendiri. Sampailah dalam sejarah dikatakan termasuk salah satu pelopor daripada merebaknya musik pada masa Andalusia sampai ke Eropa dari dulu sampai hari ini. Nah, itu penyebabnya Ziryab. Ziryab ini seorang pemuda yang dia pandai mempermainkan alat tersebut. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, oleh sebagian para pengamat sejarah mengatakan kelalaian para orang-orang Muslim ketika itu pada masa Andalusia disebabkan munculnya musik dan irama tersebut yang membuat orang-orang jauh daripada nilai-nilai keislaman. Sehingga kecenderungan membaca Al-Quran itu tersingkirkan atau tergantikan dengan mendengarkan musik. Sekarang kita lihat. Ini saya tanya sama Bapak Ibu. Jawabnya tak boleh bohong, harus jujur. Lebih sering mana kita dengar? Musik atau baca Quran? Itu dia berarti Andalusia kedua. Ya hancurnya kan begitu. Tapi Nabi bilang begitukah? Betul, Nabi memang bilang begitu juga. Kata Nabi di akhir zaman lebih sering kita dengar musik daripada Al-Quran. Itu Nabi yang bilang. Kata Nabi sedikit sekali mereka yang membaca Al-Quran, tapi banyak di antara mereka yang terlena dengan irama-irama dunia. Maka ketika lomba seni Al-Quran tidak sefamiliar lomba Indonesian Idol. Kalau Indonesian Idol, mobil Pak hadiahnya Pak. Kalau lomba baca Quran, kita tengoklah MTQ kemarin. Umroh lah, alhamdulillah lah paling tidak kan. Umroh aja sih. Umroh 1, 2, 3 lumayan lah. Tapi tak sebanding dengan musik Indonesian Idol itu. X Factor Indonesia misalnya. Tak sebanding sama sekali Pak, tak sebanding nilai itu. Kan Ustaz tak bisa dibandingkan. Kalau begitu memang tak bisa dibandingkan. Ketika MTQ yang ikut tuh bisa dihitung Pak. Tak ada sistem voting. Tapi kalau musik semua main voting Pak. Seluruh Indonesia ini tahu. Tapi ketika MTQ Provinsi Riau kemarin, siapa yang juara pun kita tak tahu. Mbok yo dibawa juara tuh ke sini, difamiliarkan lewat siaran-siaran resmi. Kita punya TVRI, siarkan secara resmi. Ini lomba MTQ tingkat Provinsi Riau. Kan enak, tahu kita Pak. Buktinya anak berumur tamatan SD, juara 1 lomba hafal Quran pun tak dengar kita. Coba bayangkan. Nah, inilah perbedaan yang paling nampak. Tapi jangankan anak kecil, pandai dia bernyanyi, suaranya lenting lengkung. Itu seluruh dunia tahu. Nah, kita ambil contoh. Coba lihat. Contohnya jogetnya Kwan Sing Pacu Jalur. Woi, seantera dunia tahu Pak. Tapi pertanyaannya, anak kita yang datang dari mana itu? Sumbawa. Dia baru masih kecil belia. Berhasil menjadi juara 1 internasional. Nggak ada yang tahu Pak. Lombanya di sono. Lomba di sono internasional tak ada yang tahu. Ini bukan tingkat lomba tingkat nasional, internasional. Nasional bukan, internasional bukan. Tapi dunia mengetahui. Ini bedanya. Sampai di sini paham. Maka kita nih kadang nih demamnya enggak tahu kita nih. Kita nih demam apa nih kita enggak tahu. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu terbukti hari ini Pak. Kesenangan orang itu ditinjau dalam urusan bingkai dunia, bukan bingkai agama. Seolah-olah agama yang mengajarkan itu oleh mereka, agama yang mengajarkan itu sebagai pembatas. Mereka tak suka dengan agama. Apa kata mereka? Memberikan patokan, batasan, aturan sehingga kami tidak bisa berkreasi.
Sehingga orang-orang yang berkreasi habis. Maka ini menjadi persoalan kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Seberapa sering kita mendengarkan Al-Quran, ini menjadi persoalan. Memang betul Pak, ini saya kasih tahu Bapak Ibu semua. Kata guru saya, orang yang sering mendengarkan musik, maka akan sulit sering mendengarkan Al-Quran. Orang yang senang mendengarkan musik, dia akan sulit mendengarkan Al-Quran. Saking senangnya dengan musik tersebut, sehingga Al-Quran itu tidak akan menjauh. Jadi gini bahasanya, kata guru saya itu bahasanya itu. Seorang yang suka dengan yang buruk, maka yang baik akan tersingkirkan secara tersendirinya. Orang yang suka dengan yang baik, keburukan akan tersingkir sendirinya. Jadi kalau kita sering dengar Al-Quran, maka kita tak suka dengan musik. Tapi kalau kita sering dengar musik, kata setan jangan dengarkan Al-Quran itu lagi. Nah, jadi tak mau kita mendengarkan Al-Quran. Nah, baik, kita rujuk kepada hadis Nabi. Betulkah perkataan Nabi tadi? Idza zaharatil qainat wal ma'azif. Sekarang kita gandeng. Ketika lantunan musik itu yang diperankan, yang dimainkan harus ada biduannya, Pak. Biduan ini masalah juga lagi bagi kita nih sekarang. Qainat ini. Sampai mohon maaf. Bahasa Nabi dalam hadisnya itu, kenapa Nabi kata ada perempuan-perempuan yang tidak malu mempertontonkan aurat dia di hadapan? Karena sudah telanjur. Kita ambil contoh DJ. Itu orang-orang yang bermain DJ itu tidak tahu bajunya itu apakah kurang sempurna atau memang kurang kain gitu. Pertanyaannya, masalahnya adalah manusia ini senang tidak melihat itu. Nah, itu masalahnya. Sehingga yang memang dicari mereka itu rasa itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang dikatakan Nabi tadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai tersebarnya di tengah umat manusia itu biduan. Dan itu sudah kita temukan. Bahkan uniknya lagi, dalam kajian pun biduan pun dihadiri. Disuruhlah biduan itu berjoget-joget. Nah, ini masalahnya itu Pak. Sampai menyuruh perempuan-perempuan berjoget dalam kajian. Itu bid'ah yang nyata di akhir zaman. Subhat yang jelas di akhir zaman. Kedua, ma'azif. Musik sudah kita sampaikan. Wa syurbul khamar, di dalam musik yang dimainkan ada biduannya, ada khamarnya. Dan otomatis hukum ini sudah terikat sekaligus Pak. Apa maksudnya terikat? Orang-orang yang menghadiri orang-orang yang menyediakan perbuatan-perbuatan seperti ini, mereka secara tidak langsung telah menghadiri atau menghadirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mohon maaf, dengan kemaksiatan itu membuat manusia-manusia lalai dengan Allah. Dan kata Nabi, memang di akhir zaman seperti itu. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita buat sekarang? Kembalikan ruh Al-Quran, kembalikan ruh Islam. Buat anak-anak cinta kepada Quran, buat anak-anak cinta kepada Islam. Kurangi mendengarkan musik kalau belum bisa seutuhnya. Perbanyak dengarkan Al-Quran biar anak-anak kita terbiasa dengan Al-Quran. Dan insya Allah keluarga yang biasa mendengarkan Al-Quran, insya Allah lisannya pasti selalu mengucapkan yang baik-baik. Tapi keluarga yang sering mendengarkan yang buruk-buruk, mohon maaf, yang keluar dari mulutnya adalah yang keji-keji saja. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan kita pelajaran dari apa yang kita sampaikan malam hari ini. Insyaallah kita semua husnul khatimah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.